Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang murabahah, jual beli murabahah. Jual beli murabahah itu secara umum diartikan sebagai jual beli yang mana penjual memberitahu kepada pembeli, calon pembeli tentang harga kolaannya dia, harga perolehan awal, atau memberitahu keuntungan yang diperoleh oleh si penjual terhadap barang itu. Sebetulnya ini jual beli ini sering terjadi juga di masyarakat kita, yaitu ketika ada dialog tawar-menawar dari seorang penjual kepada pembeli, kemudian si penjual memberitahu tentang keuntungan atau tentang kulaannya dia. Nah, ini tujuannya kan biasanya untuk meyakinkan kepada pembeli. Misalnya di sebuah toko atau di pasar itu seorang calon pembeli menanyakan kepada penjual tentang harga satu baju misalnya. Kemudian si penjual mengatakan harganya 100.000. Kemudian si pembeli ingin menawar dengan misalnya 70.000. Nah, kemudian di situ si penjual mengatakan bahwa pasnya 80.000, itu aja untung saya minim cuma 5.000 karena kulaannya 75.000 misalnya. Nah, dan atau yang sejenis itu kadang-kadang juga terjadi di masyarakat. Ini sebetulnya dengan jual beli itu namanya jual beli murabahah. Artinya bahwa penjual memberitahu keuntungan atau harga perolehan daripada si penjual dalam barang itu. Tapi jual beli murabahah ini termasuk jual beli amanah. Apa maksudnya jual beli amanah itu? Artinya amanah itu kan kepercayaan. Artinya jual beli amanah, artinya jual beli yang berdasarkan kepercayaan. Ketika dalam kasus si penjual memberitahu kepada pembeli harga kulaan atau keuntungannya yang diambil oleh si penjual, si pembeli percaya atas ucapan itu kalau memang dia sudah punya rasa kepercayaan kepada si pedagang. Kalau tidak ada rasa kepercayaan, maka tidak ngefek kan. Nah, ini artinya ada kepercayaan antara si penjual dengan si pembeli, baik karena sudah lama berinteraksi atau karena sudah reputasi si penjual sudah terkenal kejujurannya dan seterusnya. Ini yang dinamakan jual beli amanah. Artinya jual beli murabahah ini hanya efektif ketika ada kepercayaan antara penjual dan pembeli. Pembahasan tentang jual beli murabahah ini pada masa klasik hanya satu baris itu saja di kitab-kitab klasik, satu baris dua baris, sebagai penggambaran terhadap praktek jual beli yang ada di masyarakat. Namun pada saat ini jual beli murabahah ini menjadi kajian yang mendalam, yang banyak dikaji, yang kemudian dikembangkan oleh para ulama menjadi produk yang kemudian ada di lembaga keuangan syariah saat ini. Karena itu bagi teman-teman ketika mencari tentang tema tentang murabahah di kitab-kitab klasik, terutama kitab-kitab Syafi'iyah, itu tidak ketemu seringkali. Nah, ini yang kemudian dikembangkan oleh para ulama kontemporer tentang jual beli murabahah. Jadi jual beli murabahah itu intinya adalah pemberitahuan itu, jual beli amanah, pemberitahuan atas keuntungan yang diperoleh atau harga kulaan di awal oleh pedagang. Kemudian
Yang namanya jual beli murabahah itu mesti bisa kontan, bisa tempo, bisa tunai di saat itu dibayar dan diserahkan barangnya, bisa juga barangnya diserahkan pada saat itu atau dan harganya dibayar kemudian, yaitu tempo, ngutang, coro Jawanya, atau juga yang lainnya. Nah, ini jadi karena itu tidak ngefek fokus daripada murabahah itu kan artinya jual beli yang transparan, itu disebutkan harga jual dan kulahnya. Kemudian ketika kalau kita lihat kajian sekarang, murabahah ini diadopsi kemudian diadopsi menjadi dasar daripada praktek akad yang diterapkan di perbankan syariah atau di lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lah karena namanya perbankan atau lembaga keuangan itu kan hanya mediator, bukan pelaku, pedagang dan pembeli yang secara real, maka murabahah yang ada di lembaga keuangan syariah itu adalah murabahah yang dibayar secara tempo. Artinya jual belinya itu jual beli tempo, karena seorang pembeli, jika dia mempunyai uang yang cukup untuk membeli barang, maka dia lebih memilih langsung kepada pedagangnya, tidak datang ke bank. Ketika seseorang datang ke bank pasti karena permasalahan keuangan. Sehingga yang terjadi di perbankan itu atau di lembaga keuangan syariah, jual beli murabahah itu adalah jual beli yang dalam tempo. Ya, ini sebagai fasilitas yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang berupa akad murabahah. Padahal jual beli tempo itu dalam kajian Islam klasik atau dalam kajian fikih itu disebut dengan baik bisaman ajil. Baik bisaman ajil atau BBA, baik bisaman ajil, jual beli dengan harga yang dibayar di belakang. Ini bahasanya daripada jual beli ngutang itu, yaitu jual beli baik bisaman ajil. Di beberapa negara, misalnya di Malaysia, aplikasi perbankan yang berkaitan dengan orang yang membutuhkan biaya uang untuk membeli sesuatu itu, aplikasinya adalah baik bisaman ajil, jual beli dengan harga dibayar di belakang. Tapi kemudian di Indonesia memilih istilah murabahah atau memilih aplikasi akad murabahah yang dikembangkan seperti ini. Jadi ketika murabahah di perbankan itu sekali lagi adalah murabahah yang objeknya adalah jual beli dengan tempo. Padahal sebetulnya murabahah itu bisa tempo, bisa tunai. Kemudian ketika tempo itu karena lembaga keuangan syariah itu bukan lembaga yang memang jual beli secara langsung, maka dia memberikan aplikasi kepada nasabah. Pertama adalah jual beli kredit, itu tempo. Yang kedua, bahwa yang namanya murabahah itu kan jual beli. Ketika yang terjadi di bank perbankan itu, kalau yang namanya jual beli bank membeli itu, maka bank yang harus ke konsumen atau ke pedagang membeli, kemudian menyerahkan pada. Tapi aplikasinya tidak begitu. Ketika misalnya saya butuh pengen membeli mobil tapi uang saya tidak cukup, maka saya ke bank syariah untuk aplikasi jual beli murabahah itu. Tapi
seharusnya kan saya sebagai pembeli beli ke bank, tapi bank sebetulnya kan tidak punya persediaan. Maka saya memerintahkan kepada bank untuk membeli barang itu dari stok, dari toko atau dari apa, secara tunai. Silakan beli mobil secara tunai, misalnya mobil Avanza harga 200 juta, nanti akan saya beli secara kredit, saya cicil selama 4 tahun atau 5 tahun begitu. Karena itu murabahah yang ada di perbankan syariah ini namanya, kalau dalam bahasa Arab, murabahah al-murabahah lil amir bisyira, yaitu murabahah lil amir, kepada orang yang memerintahkan untuk membeli. Itu tadi, saya memerintahkan kepada bank untuk membeli mobil secara tunai dari showroom atau dari apa, kemudian akan saya beli secara tempo dengan harga sekian-sekian. Ini secara ininya. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya KPP, murabahah KPP, murabahah kepada pemesan pembelian. Jadi saya memesan dulu ya, murabahah kepada pemesan pembelian. Saya memesan dulu mobil, kemudian mobil dibeli oleh bank secara tunai dari showroom atau dari apa yang sudah ada kesepakatan pada bank. Kemudian saya membelinya dari bank itu secara kredit selama berapa waktu yang disepakati. Jadi ini, jadi poin keduanya dalam murabahah yang ada di perbankan namanya murabahah KPP, atau dalam bahasa Arab murabahah lil amir bisyira. Kemudian praktek berikutnya yang ketiga, bahwa tadi itu secara teori bank membeli barang yang saya dari tadi, kalau contohnya adalah mobil, bank memberi mobil dari showroom kemudian diserahkan kepada saya. Permasalahannya adalah bahwa pertama, bank tidak ada waktu, tidak ada tenaga yang untuk membeli, kemudian memilih mobil dan seterusnya. Nah, yang kedua, bahwa nasabah itu lebih serak, lebih nyaman kalau dia memilih secara langsung mobil itu dari showroom. Jadi sekarang itu konsumen itu kan lebih suka untuk memilih sendiri. Makanya di toko-toko di mana swalayan itu muncul sebagai alternatif yang banyak dipilih masyarakat. Swalayan itu adalah suwa itu sendiri, layan, pelayanan sendiri. Jadi ini yang disukai oleh masyarakat, memilih barang secara sendiri, tidak dilayani oleh penjual. Karena ada kenikmatan sendiri memilih barang, pokoknya ini barang pilihan saya yang sudah itu lebih disukai oleh konsumen. Di supermarket, swalayan itu kan memilih sendiri, dan itu lebih disukai daripada di pasar tradisional atau di toko tradisional yang seringkali barangnya itu diambilkan. Nah, apalagi kalau objek pembeliannya adalah yang sangat besar, dan di perbankan biasanya kan memang yang besar-besar itu kayak motor, mobil dan seterusnya. Itu pemilihan itu yang terjadi di lapangan kan kadang-kadang dinamis, yang perlu diinikan oleh konsumen. Misalnya saya butuh mobil Avanza, tipenya ini, warnanya begini, tapi ternyata di lapangan ketika keinginan saya itu belum tentu terwujud. Misalnya, oh mobilnya warna begini, ini stoknya sedang kosong, kalau masih mau nunggu berapa bulan lagi atau berapa hari lagi. Akhirnya di situ kan kemudian ada pilihan-pilihan bagi saya, apakah nunggu atau memilih warna yang lain, dan itu sangat dinamis, dan itu tidak mungkin dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak kedua yang membeli. Nah, karena itulah dalam aplikasi perbankan syariah, murabahah ini bukan murabahah secara langsung itu. Kalau secara langsung kan ini kan murabahah saya beli kepada
bank. Nah, bank membeli mobil itu, bank membeli mobil kemudian dijual ke saya dengan harga. Nah, tidak seperti itu, tapi kemudian akadnya ditambahi dari dalam perbankan itu, yaitu al-murabahah, ditambah dan akhirnya adalah plus wakalah. Jadi ada wakalah. Wakalahnya apa? Kemarin kita sudah belajar tentang wakalah. Wakalah itu mewakilkan. Jadi bank kemudian mewakilkan pembelian mobil itu kepada nasabah. Jadi dalam proses pembiayaan itu ada akad wakalah. Jadi bank kemudian mewakilkan kepada saya untuk membeli mobil yang nanti akan dijual ke saya itu ke showroom, sehingga saya bisa memilih mobil mana yang saya kehendaki. Kemudian seharusnya karena wakalah, maka saya harus melaporkan, menyerahkan jual beli saya itu kepada bank. Nah, ini makanya dalam fatwa DSN disebutkan bahwa jual beli murabahah itu harus terjadi, harus dilakukan setelah barang secara resmi menjadi milik bank. Dalam kasus wakalah ini seharusnya akad murabahah itu akan terjadi setelah saya membeli mobil atas nama bank di showroom, kemudian saya serahkan, saya laporkan kepada bank, kemudian baru di situ transaksi murabahah, yaitu bank menjual mobil yang tadi saya beli karena saya menjadi wakilnya bank itu kepada saya. Ini baru murabahahnya ada di situ. Nah, ini aplikasi perbankan. Yang seringkali terjadi itu ada penyimpangan jual beli murabahah itu, yaitu sampai hanya kepada akad wakalah. Akad wakalah kemudian nasabah itu sudah nyari mobil kemana-mana sesuai dengan ini, tidak ada evaluasi, tidak ada akad murabahahnya yang ini. Karena sebetulnya akad murabahahnya terjadi di akhir. Karena itu yang dikritisi oleh para pengamat ekonomi syariah itu bahwa jual beli murabahah kok yang dibawa uang. Seharusnya kan uang itu sebagai masih miliknya bank, karena kita harus membeli mobil atau memberi keinginan yang oleh bank itu, kemudian harus kita laporkan kepada murabahah bahwa mobil itu saya jual dengan harga sekian, kemudian ada terjadi murabahah. Walaupun ini secara praktek karena teknologi perbankan sudah sangat canggih kan, perbankan itu sudah punya channel, punya mitra berupa showroom yang kemudian ketika terjadi nasabah yang pengen mobil itu kan, bank tinggal mengontak showroom dan sudah mengetahui harganya secara pasti. Maka kita tinggal memilih mana yang kita inginkan. Di situ yang kemudian seharusnya kita pulang tidak dengan membawa uang, tapi membawa mobil. Tapi ini memang proses, karena akadnya atau objek daripada jual beli itu kan sangat mahal, itu butuh waktu yang lama prosesnya. Nah, inilah jadi jual beli murabahah yang ada di perbankan. Karena jual beli murabahah ini adalah objek yang paling dominan di perbankan syariah di Indonesia secara umum, maka banyak sekali aturan-aturan dari fatwa DSN yang mengatur tentang jual beli murabahah itu. Ada banyak fatwa DSN yang berkait dengan jual beli murabahah, baik itu jual beli terkait dengan tadi definisi, kemudian tentang akad wakalah bil ujroh, wakalah, kemudian ada
yang terkait dengan pelunasan ketika belum waktunya sudah dilunasi, apakah ada diskon dan seterusnya, banyak sekali. Silakan didalami dengan membaca fatwa-fatwa DSN yang terkait dengan murabahah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.